Prancis adalah salah satu negara di benua Eropa yang memiliki kisah sejarah yang panjang. Berikut adalah beberapa masa sejarah yang pernah dilewati dalam pembentukan negara Prancis dari masa kekaisaran, kerajaan, hingga negara republik sekarang ini. Yang pertama adalah masa kekaisaran Romawi 52 sebelum Masehi sampai 5 Masehi. Pada tahun 52 sebelum Masehi, pasukan Romawi di bawah Kaisar Julius Caesar menaklukkan Gaul dalam Perang Gaul, yang berlangsung selama 8 tahun. Penaklukan ini memasukkan wilayah ini ke dalam Kekaisaran Romawi. Caesar mendirikan koloni-koloni Romawi di wilayah Gaul dan memperkenalkan kebudayaan Romawi. Setelah itu masuklah era Kerajaan Franka, 5 Masehi sampai 843 Masehi. Pada tahun 496 Masehi, Raja Clovis dari suku Franka memeluk agama Kristen Katolik dan memperoleh dukungan dari gereja Katolik. Dengan dukungan gereja, Clovis dan keturunannya mampu memperluas kekuasaan Franka di wilayah tersebut. Pada tahun 751 Masehi, Pipin III yang pendek menggulingkan dinasti Merovingian dan menjadi Raja Franka. Setelah era Kerajaan Franka, masuklah Kerajaan Karoling, 843 Masehi sampai 987 Masehi. Pada tahun 843 Masehi, Perjanjian Verdun dibuat untuk membagi wilayah Franka menjadi 3 bagian. Salah satunya adalah Francia Barat yang meliputi sebagian besar wilayah Perancis modern. Di bawah pemerintahan Kaisar Charlemagne, yang merupakan anggota dinasti Karoling, kekaisaran mencapai puncak kejayaannya. Namun, setelah Charlemagne wafat, kekaisaran terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Kemudian ada masa Kekaisaran Capetian, 987 Masehi sampai 1328 Masehi. Pada tahun 987 Masehi, Hugo Capet dari dinasti Capet menjadi raja pertama Perancis. Dinasti Capet memperluas kekuasaannya dengan menikahi ahli waris tanah yang kaya dan mengambil alih wilayah tetangga. Raja-raja Capetian kemudian memperkuat otoritas kerajaan dan mengkonsolidasikan wilayah-wilayah yang lebih luas di sekitar Paris. Setelah itu masuklah di mana adanya perang salib dan pemerintahan feodal, 1096 Masehi sampai 1328 Masehi. Pada abad ke-11, Perancis berpartisipasi dalam serangkaian perang salib ke Tanah Suci, yang memperluas hubungan dengan dunia timur dan meningkatkan perdagangan. Pada saat yang sama, sistem pemerintahan feodal berkembang di Perancis. Adipati, markis, dan bangsawan lainnya memiliki wilayah-wilayah yang mandiri di bawah kendali raja, dan pemerintahan didelegasikan kepada mereka. Setelah itu masuklah era Perang 100 tahun, 1337 Masehi sampai 1453 Masehi. Perancis terlibat dalam konflik panjang dengan Inggris yang dikenal sebagai Perang 100 tahun. Konflik ini dimulai pada tahun 1337 Masehi ketika Edward III dari Inggris mengklaim tahta Prancis. Selama perang, tokoh-tokoh seperti Raja Charles VII dan Johannes d'Arc muncul. Perang berakhir pada tahun 1453 Masehi ketika pasukan Prancis berhasil mengusir Inggris dari wilayah Prancis kecuali Calais. Setelah berakhirnya masa yang dipenuhi peperangan masuklah masa yang dipenuhi karya seni dinasti Valois dan Renaissance, 1498 Masehi sampai 1589 Masehi. Pada tahun 1498 Masehi, Louis XII dari dinasti Valois menjadi raja. Periode Renaissance dimulai di Perancis, di mana seni, sastra, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Raja Francis pertama, yang memerintah dari tahun 1515 Masehi hingga 1547 Masehi, memainkan peran penting dalam mempromosikan seni dan mengumpulkan koleksi seni yang luar biasa, termasuk Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci. Setelah itu masuklah dinasti Bourbon dan Revolusi Perancis, 1589 Masehi 1792 Masehi. Pada tahun 1589 Masehi, Henry keempat dari dinasti Bourbon menjadi Raja Perancis. Selama pemerintahannya, ia mengeluarkan Edik Nantes yang memberikan kebebasan beragama bagi para Protestan. Namun, pada tahun 1610 Masehi, Henry keempat dibunuh dan pemerintahan Bourbon berlanjut di bawah Raja Louis XIII dan Louis XIV, yang dikenal sebagai Raja Matahari.
Pada tahun 1789 Masehi, Revolusi Perancis meletus, menggulingkan monarki Bourbon dan membawa berakhirnya Ancien Regime di Perancis. Setelah kejatuhan kerajaan Louis masuk kalah di mana kekuasaan Kekaisaran Napoleon merestorasi monarki, 1799 Masehi 1870 Masehi. Pada tahun 1799 Masehi, Napoleon Bonaparte mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Kekaisaran Perancis pertama. Napoleon memperluas kekuasaan Perancis melalui serangkaian perang dan membawa perubahan sosial dan hukum dengan pengenalan Kode Napoleon. Setelah kekalahan Napoleon di pertempuran Waterloo pada tahun 1815 Masehi, monarki Bourbon dipulihkan di bawah Raja Louis ke-18 dan kemudian Raja Charles X. Awas jatuh. Setelah kejatuhan Napoleon Bonaparte, masuklah era Republik Ketiga dan Perang Dunia Pertama, 1870 Masehi sampai 1918 Masehi. Pada tahun 1870 Masehi, Kekaisaran Perancis kedua runtuh setelah kekalahan dalam Perang Prancis-Prusia. Republik Ketiga didirikan dan berlangsung hingga tahun 1940 Masehi. Perancis terlibat dalam Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918, yang melibatkan konflik besar dengan Jerman dan sekutunya. Perang berakhir dengan Perjanjian Versailles pada tahun 1919 Masehi. Setelah itu dilanjutkan lagi di masa Perang Dunia Kedua dan pembentukan Uni Eropa, 1939 Masehi. Perancis terlibat dalam Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Setelah invasi Jerman ke negara itu pada tahun 1940 Masehi. Setelah pembebasan oleh pasukan sekutu, Perancis menjadi salah satu anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memainkan peran penting dalam pembentukan Uni Eropa setelah Perang Dunia II. Setelah melewati Perang Dunia, masuklah era pembangunan pasca perang dan pembentukan Uni Eropa, 1945 Masehi. Setelah Perang Dunia II, Perancis mengalami periode pembangunan dan pemulihan ekonomi yang kuat. Di bawah pimpinan pemimpin seperti Charles de Gaulle, Perancis membangun kembali infrastruktur yang hancur dan memulihkan stabilitas politik. Pada tahun 1957 Masehi, Perancis menjadi salah satu pendiri masyarakat ekonomi Eropa, yang kemudian berkembang menjadi Uni Eropa. Partisipasi Perancis dalam integrasi Eropa membawa manfaat ekonomi dan politik yang signifikan. Setelah itu masuklah masa dekolonisasi dan periode pasca-kolonial, 1950-an sampai 1960-an. Selama tahun 1950-an dan 1960-an, Perancis mengalami proses dekolonisasi yang melibatkan kemerdekaan sejumlah koloni Perancis di Afrika dan Asia. Negara-negara seperti Aljazair, Tunisia, Maroko, dan banyak wilayah di Afrika Barat dan Tengah memperoleh kemerdekaan mereka. Proses ini menandai perubahan besar dalam struktur politik dan hubungan Perancis dengan mantan koloninya. Setelah itu masuklah era pemerintahan dan reformasi sosial, 1960-an sampai 1980-an. Periode ini ditandai oleh perubahan sosial dan politik di Perancis. Pemerintahan Presiden Charles de Gaulle menghadapi protes mahasiswa dan buruh pada tahun 1968, yang dikenal sebagai Mai 68. Periode ini juga melihat reformasi sosial yang signifikan, termasuk perubahan dalam kebijakan pendidikan, hak-hak perempuan, dan perluasan sistem kesejahteraan. Setelah itu masuklah era integrasi Eropa dan pembentukan Uni Eropa, 1990-an sampai 2000-an. Perancis berperan aktif dalam proses integrasi Eropa pada tahun 1990-an dan 2000-an. Perancis adalah salah satu pendukung utama pembentukan Uni Eropa yang lebih terintegrasi, termasuk pengenalan mata uang euro. Kota Strasbourg di Perancis juga menjadi tempat kedudukan Parlemen Eropa. Perancis memainkan peran penting dalam memperkuat kerjasama ekonomi dan politik di seluruh Eropa. Setelah itu masuklah era perubahan politik kontemporer dan tantangan global tahun 2000-an sampai sekarang. Perancis mengalami perubahan politik yang signifikan pada abad ke-21.
Pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy dan Francois Hollande fokus pada reformasi ekonomi dan upaya meningkatkan pertumbuhan. Pada tahun 2017, Emmanuel Macron terpilih sebagai presiden, mengusung agenda reformasi ekonomi, integrasi Eropa, dan respons terhadap tantangan global seperti perubahan iklim. Perancis terus berperan sebagai pemain kunci dalam hubungan internasional dan menjadi anggota penting dalam organisasi internasional seperti PBB dan NATO. Negara ini juga memiliki pengaruh budaya yang kuat, termasuk dalam seni, mode, kuliner, dan sastra. Demikianlah perkembangan sejarah Perancis dari masa ke masa. Terima kasih atas dukungan channel ini, tonton terus video selanjutnya dan jangan lupa like dan subscribe.